Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kita bertemu lagi di Kies, Kisah Inspirasi dan Edukasi, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para guru-guru yang hebat, kepala madrasah yang hebat, yang merupakan penggagas, penggerak, guru-guru yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan guru-guru hebat kita. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video podcast kita nantinya agar podcast ini lebih maju dan berkembang. Langsung saja kita berkenalan. Sebenarnya saya udah kenal sih, tapi pura-pura nggak kenal aja ya. Tapi pemirsa Kies, kita perlu kasih tahu salah satu dua orang guru-guru kita yang hadir di sini adalah Ibu Juina MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah pada Mas Ulumul Quran Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Bapak Win Aufa yang merupakan salah seorang pengajar di MTSN 6 Aceh Tengah. Pelajaran matematika. Pelajaran matematika. Kali ini kita bukan ngomongin soal madrasahnya dan pelajarannya. Hari ini kita ngomongin guru-guru hebat kita ini adalah penggagas, penggerak yang diwadahi dalam forum GTK Bicer, Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Bicer. Yang itu kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi, kita kupas tuntas tentang GTK Bicer itu biar kita tahu apa sih GTK Bicer itu. Saya panggil Bu Ina aja ya. Iya, Bu boleh. Ina, Pak Win Aufa. Pak Aufa aja. Pak Aufa ya. Oke Bu Juina, GTK Bicer itu apa sih? Iya, GTK Bicer itu adalah salah satu forum guru dan tenaga kependidikan berdedikasi intelektual dan cerdas. Nah, kalau dalam bahasa Gayonya tuh Bunda bisa disebut dengan bidik cerdik gitu. Bidik cerdik ya. Artinya Bicer ini diharapkan orang-orang yang punya dedikasi tinggi. Bagaimana mereka meluangkan waktunya, berkorban gitu untuk kemajuan madrasah yang ada di Aceh Tengah. Kemudian terdiri dari intelektual gitu. Bagaimana pemikiran-pemikiran orang cerdas ini yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sebuah ide untuk mengembangkan madrasah yang juga ada di Takengon. Dan Harapan kita semua ya Bu. Iya. dan cerdas juga seperti itu. Intinya semua dari forum GTK Bicer itu adalah orang-orang yang punya inisiatif, yang punya inovasi, kemudian punya konsep membantu kantor Kementerian Agama ini bagaimana untuk lebih maju dan lebih berkembang. Khususnya bagi siswa didik di madrasah. Iya, khususnya bagi peserta didik. Iya, sepengetahuan saya ini baru ya Bu ya. Iya, baru Adanya digagas ya. Iya, tahun kemarin ya Pak Aufa ya. Ini gagasan dari Bapak Kemenak Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Wadi MSMA. Dan langsung disambut baik dengan guru-guru kita yang berprestasi. Oh iya, saya tahu juga sedikit. Kalau Ibu Ina ini, Pak Aufa ini, dan juga tentunya teman-teman yang tergabung di GTK Bicer itu adalah guru-guru yang berprestasi, ya kan? Ya, Jadi pengen tahu juga itu kemarin ada yang terpilih sebagai kepala madrasah yang terbaik ya di Iya, tingkat terbaik provinsi. satu. Kemudian Bapak juga sebagai Guru inovasi. Guru inovasi. Nah, saya pengen tahu nih ceritanya tentang itu. Bagaimana sih bisa terpilih sebagai baik sebagai kepala madrasah berprestasi ataupun guru inovasi? Pengen tahu supaya bisa memotivasi teman-teman di madrasah yang lain tentunya. Iya, berbagi pengalaman Iya, ya Bu Bunda ya. sharing. Iya, boleh. Siapa dulu nih? Saya Boleh Pak Aufa, boleh. jadi ketika itu pada tahun 2023 itu Kemenak Provinsi Aceh mengadakan perlombaan Kak. Jadi di antara perlombaan itu ada GTK berprestasi, ada kepala berprestasi, ada guru berinovasi. Kebetulan Aufa ikut yang guru berinovasi gitu. Dan alhamdulillah mendapat harapan satu gitu. Iya, harapan satu Ketika di antara mengikuti se-Aceh ya. seprovinsi Iya, itu lomba di provinsi. Hanya saja waktu itu memang kami sebatas provinsi belum ke nasional. Tenang saja, Anda masih muda, masih banyak kesempatan. Tapi memberikan semangat lah Iya. kepada kami yang baru-baru untuk berbuat gitu Kak. Iya. Ini saya jadi penasaran juga nih. Ini kan guru matematika nih.
Ya. Iya, guru matematika, kemudian mengikuti perlombaannya di bidang inovasi. Itu boleh cerita nggak kenapa terpilih sebagai guru berinovasi gitu? Ada kriterianya atau bagaimana? Boleh dicerita dong. Oh, kebetulan waktu itu gini Kak, saya kan pemikiran seorang guru menurut saya nih Kak ya, pemikiran seorang guru yang satu dengan guru yang lain itu memiliki berbeda-beda. Beda-beda pemikirannya, konsepnya dalam pembelajaran itu berbeda-beda. Saya berpikir kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu kan kegiatan belajar itu misalnya Kak. Dan ekstrakurikuler itu misalnya menampung minat bakat siswa seperti menyanyi, membaca puisi, berpidato. Nah, pada saat lomba itu, kegiatan yang saya lakukan adalah menampung minat bakat siswa, merekam kegiatan mereka dalam bentuk video. Jadi kegiatan mereka saya rekam dalam bentuk video, itu yang saya lombakan Kak. Nah, baik siswa yang suka menyanyi, yang suka berpuisi, yang suka berpidato, apapun minatnya ditampung gitu ya. Nah, itu yang saya lombakan Kak. Berarti Bapak punya ketertarikan untuk melihat potensi siswa bukan hanya di bidang akademik gitu. Ya. Itu yang dinilai begitu. Ya gitu. Iya. Terus ya Ibu Ina nih. Iya, saya pribadi sih awalnya masih ragu ya bisa menjadi seorang juara di tingkat provinsi lagi kan, karena kebetulan Pasti pada luar waktu biasa, ya. itu saya hanya sebagai kepala madrasah yang baru berusia kurang lebih 2 tahun gitu Bu Bunda. Tapi karena pengalaman kawan-kawan, mereka sharing dengan kita gitu, bagaimana sih menjadi kepala sekolah yang menjadi idaman di provinsi gitu. Pada saat itu saya coba searching, kemudian saya tanya-tanya ke kawan-kawan, gimana sih bisa menjadi kepala madrasah berprestasi gitu di tingkat provinsi yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah kemudian saya mencoba sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu belum pernah ada gitu, apalagi madrasah kita madrasah kecil Bu Bunda, madrasah golongan sedang ya kalau dibandingkan madrasah yang lain punya kapasitas yang bagus gitu kan, punya sarana yang bagus, siswanya banyak gitu. Nah kita di golongan yang sedang-sedangnya gitu. Pun demikian saya juga berusaha bagaimana sih sekolah saya bisa dikenal orang gitu, yang awalnya tidak banyak siswa. Kemudian kita buat banyak inovasi-inovasi, misalnya bagaimana madrasah itu memiliki pustaka digital yang ala-ala kami gitu Bu Bunda, bukan kayak sekolah yang lain yang wah gitu kan, yang punya podcastnya keren gitu di sekolah-sekolah yang lain gitu. Kemudian juga saya berinisiatif bagaimana sih sekolah kita ini karena sumber dayanya sedikit banyak, kemudian penghasilannya sedikit tok dari dana BOS saja, kita mencoba berwirausaha budidaya jamur untuk menambah income ke madrasah gitu Bu Bunda. Itu menjadi salah satu kriteria penilaian yang bagus. Gitu. Iya, jadi itu salah satu wirausaha yang kita kembangkan di Mas Ulumul Quran gitu. Nah, lambat laun dari hasil wirausaha yang tadi yang kita miliki itu budidaya jamur. Nah, itu budidaya jamur sendiri itu dikelola oleh siswa dan guru yang ada di madrasah. Jadi uang itu kita peruntukkan untuk kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan di luar ataupun di dalam madrasah gitu kan, sebagai penunjang dana gitu. Nah itu bagian salah satu yang mungkin orang lain belum punya gitu, wirausaha yang seperti itu gitu. Kemudian lagi kita perbanyak kegiatan-kegiatan di madrasah. Apapun ceritanya, misalnya Isra Mi'raj atau hari-hari besar Islam, ataupun seperti sekarang ini 17 Agustus, itu kita merancang sebuah kegiatan menjelang 17 Agustus itu kita adakan lomba-lomba di madrasah gitu. Nah, otomatis apapun kegiatan itu tetap kita publikasi ke media-media, dan alhamdulillah Bu Bunda banyak sekali orang-orang tua yang sudah mempercayakan Mas Ulumul Quran itu sebagai tempat anak mereka menimba ilmu gitu. Ada sesuatu di situ. Punya nilai. Iya, saya yakin begitu. Dan kayaknya nih kalau ngelihat cerita Ibu tadi itu kayaknya penilaian provinsi itu bukan tujuan sepertinya. Memang inovasi itu sudah hadir gitu ya. Mungkin itu juga yang dicita-citakan Bapak Kemenak untuk mendirikan GTK Bicara ini ya, supaya hal-hal seperti ini, inovasi seperti ini supaya menular. Ya Kak, jadi gini Kak, pada saat pembentukan GTK Bicara itu pesan dari Pak Kemenak itu untuk berbuat gitu. Jadi Bapak berpesan gini, di saat kita sudah pensiun nanti, misalnya udah pensiun udah nggak kerja lagi, itu yang dikenang tinggal karya katanya. Jadi kalau apa sih? Apa yang bisa kita tinggalkan di saat kita pensiun nanti itu tinggal karya. Jadi dari Bapak mengucapkan itu, jadi makanya kami
dan jadi semangat, teman-teman yang lain nih termotivasi. anggota bicara semua jadi semangat Bikin nih Kak. apa sih, bikin Apa yang bisa apa kami, gitu apa yang bisa ya. kami lakukan? Iya. Apa yang bisa ini hari ini, besok ini. besok Tentunya ini. yang nggak Nah, ada itu. di tempat lain kita Ya, bikin kita terus ya. mengkonsep itu. kan, Dan kebetulan mengkonsep, Bapak menginovasi. kan Kemenak Aceh Tengah Bapak Wadi MSMA sangat memberi motivasi Mensupport, kami Kak. ya. Ayo, sangat mensupport gitu Kak. Jadi kami semangat gitu. Nah, Ya. cerita tentang support dan semangat ini, udah ngapain aja sih ketika bicara kan gitu nih ceritanya. Karena tadi kan kita udah cerita di sekolah bagaimana Pak Alfa dengan semangatnya untuk memotivasi siswa untuk mengembangkan bakat minatnya, kemudian Bu Ina dengan ininya untuk memanage sekolah supaya bagaimana supaya dikenal, bagaimana supaya lebih maju gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin ketika bicara lagi, udah ngelakuin apa sih gitu? Nah, apa aja kegiatan yang udah Iya, dilakukan? iya. Iya, sebenarnya Bu Bunda, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih ya, mungkin sudah dipilih gitu sebagai salah satu Perwakilan. pewarisnya atau perwakilan dari Forum Getika Iya, Bicer iya. ini gitu Sebenarnya ya. sih saya pinginnya rame nih yang ngomong, karena kan guru-guru di Getika Bicer itu hebat-hebat semua Iya. kan, cuma karena Iya, karena kapasitas iya, nggak mungkin. kapasitas kita. Oke deh, kita panggil satu Ibu ketua Bicernya, satu lagi Bapak dari media yang Bidang media informasi dan teknologi IT, dan ya. IT. yang memang juga punya prestasi yang perlu kita sampaikan untuk motivasi yang lain gitu. Iya benar. Jadi kan mungkin awalnya ya mungkin karena sudah pernah menang di provinsi seperti saya cerita tadi Bu, karena banyaknya mungkin inovasi kita akhirnya bisa meraih juara 1 gitu. Bahkan Mas Ulumul Quran Banda Aceh itu sampai datang ke Mas Ulumul Quran Semacam untuk studi banding gitu ya. ya studi tiru lah gitu ya. Studi Kok tiru, dibanding ya. nggak bisa dibandingkan dengan Nggak sekolah bisa kita Bu dibandingkan. kan. Jadi alhamdulillah sudah seperti itu. Iya. Nah mungkin juga kenapa mungkin saya bisa dipilih sebagai ketua bicer nih Bu Bunda. Saya juga nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi mungkin kawan-kawan melihat prestasi saya selama ini, kan saya juga sebelum menjadi kepala madrasah pernah meraih beberapa prestasi di tingkat provinsi, juara 2 gitu. Itu Bahkan sampai sewaktu menjadi guru ya. Iya, Belum bahkan- diberi tugas sebagai kepala madrasah. iya benar, kemudian sebagai guru inovasi gitu kan. Jadi mungkin pertimbangan itu gitu. Jadi kita dipercaya sebagai ketua bicer di sini. Nah, ketua bicer sendiri tidak bisa kerja nih Bu Bunda tanpa ada Orang-orang dampingan hebat di kawan-kawan di belakangnya belakang tentu, saya gitu iya. kan. Jadi sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan secara berkolaborasi. Yang pertama sekali kita mengadakan kegiatan itu yang paling penting jurnalistik ya. Yang pertama juga. Semacam Pelatihan jurnalistik pelatihan. bagi guru dan humasnya yang ada di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang ada di Aceh Tengah. Dan alhamdulillah pada saat itu pesertanya sekitar 60-an ya, 60-an peserta. Dan alhamdulillah kepala madrasah sangat antusias Bu Bunda untuk mengirimkan peserta pada saat itu ya, Ya, Pak Alfa ya. dasar awalnya gini Kak, karena banyak madrasah punya kegiatan di madrasahnya, Iya. tapi tidak diekspos keluar gitu. Iya, Iya, tidak orang tahu jadi dikasih. kadang-kadang Padahal kegiatannya itu kan positif, penting positif, sekarang. Iya. positif kegiatannya. Kita Jadi ini sudah dengan hidup di- dipublikasi kan kegiatan itu bisa dilihat orang lain di Disampaikan, madrasah lain. Oh, diinformasikan. madrasah ini udah melakukan ini. Oh, kita Iya. nih apa? Nah, jadi Benar, gitu. benar. Itu awalnya kegiatan Iya, jurnalistik. itu, kan? Iya, itu itu konsep sangat penting kita ya, yang Pak. pertama kan, agar teman-teman yang ada di pinggiran gitu, apapun kegiatannya bisa kita lihat dari Disampaikan jauh gitu gitu ya. kan. Nah misalnya di web Kemenak kita punya ada web Kemenak di Iya, sini. iya. Nah kegiatan itu kan selalu di share ke sana setelah kegiatan itu gitu. Jadi oh wah berarti nih dari Miss Pepalang ini sudah nampak loh Iya. kegiatannya gitu. Dari Miss Ratawali atau Jadi dari semangat manapun. itu bisa nular ya, karena di sini itu bikin juga. ini, di sini bikin ini, jadi semangatnya nular. Iya, jadi kan akhirnya saling memotivasi nih Iya, kan. iya, Nah, benar-benar. itu awalnya ya. Iya. Kemudian yang kedua kita kerjasama ya Win Aupa dengan DWP unit Iya. kantor Kemenak Kementerian Agama. Agama Iya. Kabupaten Ibu, Aceh Tengah itu masalah transisi PAUD. Nah di transisi PAUD ini Bu Bunda di kelas 1 MI dan kelas 2 itu kan masih masih belajar bermain gitu di Iya. kelas 1 dan kelas 2 gitu dari transisi PAUD. Mereka setelah tamat RA kan masuk ke MI. Iya. Nah, di situ kan perlu bagaimana sih seorang guru MI yang kelas 1 dan kelas 2 ya mengajarkan siswa yang masih tahap bermain gitu. Nah, itu Masih kita beradaptasi untuk masuk ke MIN gitu. iya, jadi Sama itu kita KMI. sudah ada kerjasama dengan psikolog di sini, ada Ibu Wahyuni kemarin SPSI MSI. Sebagai narasumber ya. Iya, sebagai narasumber. Kemudian ada Ibu yang dari
Puskesmas Lutawar. Itu kita lupa Ibu tuh, Iya. Bapak lupa ya. Nah, itu di bidang bagaimana sih mengukur anak ini dari tinggi badannya, berat badannya, dan lain-lainnya masalah kesehatan. Oh, mungkin terkait dengan stunting itu ya Bu ya. Iya, stunting juga iya, tapi juga ini bagaimana sih kesehatan anak-anak ini setelah mereka masuk di MI itu, di kelas 1 itu, bagaimana perkembangannya gitu Tumbuh kan. kembang anak. Tumbuh kembang Tumbuh anak kembang itu. anak, Ya, iya. dan alhamdulillah itu juga antusias ya Pak Winova ya. Iya. Banyak sekali yang ikut Bu Bunda. Itu kawan-kawan dari perwakilan MI, guru-guru tuh banyak sekali yang hadir pada saat itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga kita masih tetap melanjutkan kegiatan pelatihan transisi PAUD kemarin yang dilakukan di Pelhut. Ya, Iya, itu di sekitar awal, 90-an peserta ya waktu itu ya Pak Alhamdulillah. Winova ya. Makin banyak. Iya, semakin banyak yang ikut. Berarti antusias gitu Bu ya. Iya, antusias. Berarti mungkin penilaiannya selama ini kan belum pernah dilakukan mungkin Iya, ya. iya tuh. Jadi apa sih yang menjadi apa sih kendala yang dihadapi guru-guru MI ini dalam menghadapi anak-anak yang transisi seperti itu, sehingga dari GTK Bicer itu punya ide untuk bikin kegiatan ini gitu. Iya, awalnya kan guru-guru madrasah ibtidaiyah, terutama kelas 1, kelas 2 nih Bu Bunda. Mereka itu masih bingung mengajarkan bagaimana siswa yang masih dari TK itu atau dari RA itu, mereka kan masih banyak lompat-lompat, main-main Iya. kayak gitu kan, seperti itu. Gurunya juga harus diberi ini ya, pelatihan untuk itu ya. Iya, jadi kan awalnya guru-guru MI ini nggak semua sih guru MI seperti itu pendapatnya, tapi bagi guru MI yang kelas 1, kelas 2 ini merasa kelas 1, kelas 2 itu nggak perlu bermain lagi gitu Ya. kan. Iya. Nah, Padahal nggak sementara mungkin serta-merta langsung belajar Langsung ya. belajar. iya, Iya. kan masih Nggak ada- tahap nggak ada- bermain nggak ada gitu tahapan yang kan. sebut. Nah, di sini kan dibenarkan bagaimana anak-anak itu belajar cara menulis, berhitung dan lain sebagainya, tapi diiringi dengan bermain gitu. Kalau sudah lelah dengan cara menghitung ini, nah mereka diajak bermain seperti itu. Nah, konsep itulah Bu Bunda, kita memberikan satu kesempatan kepada guru-guru kita untuk mengikuti pelatihan dengan mengundang narasumber yang terkait transisi PAUD tadi atau RA gitu ya. Nah, mereka dilatih bagaimana menjadi seorang guru yang menghadapi guru kelas 1 dan kelas 2. Iya. Bahkan dari hasil kegiatan itu Bu Bunda, kita kemarin sempat monitoring ya. Ya, melakukan monitoring Pak dengan Ibu Winova ke Lili. beberapa sekolah-sekolah. Oh iya, bagaimana hasil dari pelatihan, itu iya. ya? Oke. Iya, dan kita lihat sudah ada beberapa yang sudah berubah ya. Iya. Nah, sudah ada- Memang dampaknya baiklah kita lihat. Gurunya sudah mulai memahami bahwa anak-anak itu perlu adaptasi gitu. Melaksanakan apa yang Dilakukan di dilatih. saat pelatihan. Nah, itu Kak. Nah, mereka sudah punya kartu bermain gitu Bu Bunda, sudah Nah. punya alat-alat bermain di MI. Sementara selama ini kan alat bermain itu kita lihat di Di TK, RA, RA gitu kan. Tapi sekarang sudah ya, sudah mulai berkembang bagaimana seorang guru itu memanajemen anak-anak yang masih tahap bermain seperti itu. Oh, jadi kan Bapak Kemenak Kabupaten Aceh Tengah itu hampir di setiap kegiatan mengatakan begini Kak, karena jika seandainya guru menunggu pelatihan yang diadakan oleh BDK Iya, di Provinsi sangat Aceh, itu kan minim. otomatis sangat minim yang ikut peserta Kak. tentu. Nah, jadi dengan adanya Bicer menampung semua ide-ide Iya. pelatihan-pelatihan, jadi gurunya kan, ya aku udah sekian tahun nggak pernah ikut pelatihan. Ini Tiba-tiba- salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme guru juga ya. Nah, Iya, jadi iya, Bicer pun Kak berinovasi jika melakukan kegiatan pelatihan. Biasa kan sertifikat kita bagi pada saat 2 hari setelah pelatihan, 3 hari setelah pelatihan. Bicer nggak gitu Kak. Di saat Bicer ngadain pelatihan, itu sertifikatnya kita bagi langsung di sorenya gitu. Selesai Nah. pelatihan langsung punya Dan itu Nah, jadi ditandatangani oleh Pak Kemenak ditandatangani langsung ya. langsung, Kak. Makanya mereka Iya. lebih semangat. Lebih gitu. semangat gitu. Makanya Iya. pertumbuhan pesertanya itu Makin makin banyak banyak. gitu Kak. Kan kadang-kadang pelatihannya hari ini, sertifikatnya minggu depan gitu. Itu pun Iya. nah itu kan ini juga Ini kan salah satu bentuk ini ya. inovasi Bicer dalam mengisi kegiatan pelatihan itu Kak. Iya. Yang terakhir yang paling ini ya, Yang terakhir paling kemarin keren Kak itu ya. yang KSM Kak. Nah, itu ceritakan Yang sedikit, Kak, baru-baru tentang ini ya, KSM. Yang kompetisi baru-baru ini. sains madrasah ya. Ya, itu kita juga punya konsep Bu Bunda kemarin. Tahun yang lalu kita sama sekali tidak ada perwakilan ke nasional gitu. Ya. Jadi kami dari tim Bicer Tahun 2023. mengkonsep 2023 kemarin kita mengkonsep di tahun ini bagaimana anak-anak Aceh Tengah ini bisa mewakili ke Harus nasional. tampil, iya. Jadi Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. 2 orang. Ada 2 orang. ya, nah itu konsepnya Alhamdulillah. gini kemarin Bu Bunda. Kami kan berpikiran gini.
Nah, kalau Mas Ulumul Quran saja yang dibina gitu kan. Nah, bisa jadi kan yang lain-lain itu tidak gitu. Artinya saya tidak berharap cuman Mas Ulumul Quran yang menang. Bukan hanya MSen 6 yang menang, tapi anak-anak Aceh Tengah, siapapun perwakilannya, yang penting jelasnya anak-anak Aceh Tengah gitu. Nah, kita punya konsep kemarin, Bu Bunda, bagaimana guru-guru dari kalangan MGMP yang khususnya KSM, bidang studi KSM Yang itu, dilombakan, ya. kita kumpulkan kemarin di aula, kita kasih pengarahan, ya mereka sama-sama mapel-mapel yang KSM itu duduk bareng. Mereka mencari bibit-bibit unggul dari guru-guru ini, siapa sih yang bisa mengajarkan anak-anak ini mencoba membahas soal-soal KSM beberapa tahun ke belakang. Iya. Nah, katakanlah biologi MA misalnya, Bu. Nah, di biologi MA ini mereka berkolaborasi, semua guru mapel yang ada di Aceh Tengah ini, mereka duduk bareng, mereka membuat jadwal pelatihan siapa yang duluan memberikan materi. Iya. Nah, jadi semua mulai dari MI, MTS, MA seperti itu. Nah, di MI sendiri Bu Bunda itu kemarin dibantu oleh guru-guru MTS. Bukan hanya guru MI Tenaga yang pengajarnya, memberikan Kak. tenaga, Iya. bukan memberikan materi-materi ataupun pembahasan-pembahasan soal KSM, tapi kita turut serta memberikan guru yang terbaik tingkat MTS itu untuk mengajarkan bagaimana Iya. cara membahas. Supaya lebih kaya materinya. Iya, karena kan Bu Bunda, maaf Kak, karena kalau misalnya guru MI yang mengajar kan Mungkin pengetahuannya kan terbatas. terbatas Kak. Iya. Jadi ini kan guru MTS ada di atasnya sedikit levelnya Iya. gitu. Iya. Nah, itu. Supaya bisa mengimbangi mungkin pesaing-pesaing kita yang dari luar daerah gitu ya. iya, karena Mungkin kemarin kalau di ada. kota-kota besar itu mungkin materinya sudah lebih tinggi yang Iya. diajarkan. Ya, Oke. kayak kemarin kan seperti itu. Mereka minta ada sedikit beberapa guru gitu untuk memberikan pencerahan bagaimana sih soal KSM yang tahun kemarin jenjang MI. Nah, ternyata jauh lebih tinggi ya dari soal yang sudah dibahas di MI gitu. Iya. Jadi alhamdulillah juga Jadi itu kolaborasinya bisa seperti itu. disiasati atau bukan disiasati ya, itu bisa diberikan solusi dengan cara itu tadi ya, soalnya lebih ditingkatin lagi materinya. Ya, gurunya gitu. juga Gurunya lebih juga. meningkat dari Iya. jenjang MI. Dan Kayak gitu, kemarin 2 hari ya, Win, apa yang kita adakan. apa aja yang Iya, sebagai lulus ke informasi provinsi Kak, yang juga lulus ke banyak. provinsi Kak? Yang lulus ke provinsi itu dari tingkat MI -1 ya, matematika kalau nggak salah. Iya. Kemudian satu lagi biologi dari MAN 1. Dari MAN 1 itu menang di provinsi, itu yang akan mewakili provinsi Iya, ke ke Maluku, tingkat Ternate nanti kan. Nah, Dari Aceh Tengah 2 orang Kak. luar biasa. nah ini kan satu kebanggaan ya. 2023 nggak ada ya? Ya, ini satu kebanggaan Iya, meskipun berarti- kawan-kawan dari Bicer nih Bu Bunda, 2 hari itu berturut-turut nonstop itu ke Pegasing dan kepala sekolah dengan membawa pesertanya se-Aceh Tengah itu antusias ya kita lihat Iya. pelatihannya Pada di saat sana. itu pengawas juga berperan tuh Kak ya. Pengawas sangat berperan pada saat Karena kegiatan. pengawas juga masuk di forum forum gitu Bicer. ya, Iya, Cer, ya. iya. Bahkan kemarin pas kegiatan di sana itu Bapak Kepala Kantor langsung ya Langsung turun, monitoring dengan Pak Kasih, dengan Pak Kasubag waktu itu melihat langsung bagaimana pelatihan yang sangat antusias dilakukan oleh guru-guru Seluruh guru pembinaan madrasah yang KSM. ada di Aceh Tengah. Iya, seperti Alhamdulillah sudah ada hasilnya. Iya, gitu ya. alhamdulillah sudah Itu ada yang hasil. patut kita syukuri dan tentunya terus harus kita tingkatkan. Iya. Iya, insya Allah. Iya, keren, luar biasa. Saya memang selalu salut nih sama kalau guru-guru ngomongin nggak ada habis-habis. Ini masih 2 orang dari forum GTK Bicara yang kita undang. Nanti Kalau mungkin semua datang Kak, banyak kali idenya. banyak Iya, ide, iya. banyak ide, banyak inovasi, luar biasa keren. Geliatnya ini semangatnya sudah muncul, sudah nampak gitu, Bu ya. Ini baru umurnya belum setahun ya? Belum Oke. ya? Belum. Iya, belum setahun ya, karena pelantikannya Tapi itu kegiatannya udah banyak. kegiatannya udah banyak. Insya Allah mudah-mudahan semangatnya jangan surut ya Bu ya. Amin. Tapi gini Kak, terkait bicaranya kan, kami semangat kami Kak. Karena gini Kak, Bapak Kemenak itu setiap kegiatan selalu ikut Kak. Hadir. Jadi kami Iya. di saat udah lemas semangat Oh, lagi, ada semangat lagi gitu. itu, Nah, itu, iya. Kak. Itu Bapak Support sangat systemnya memberikan luar support yang biasa. luar biasa Kak. Jadi kami nggak ada kata-kata lelah lagi gitu. Karena di saat udah mau lelah, kan datang Bapak pasti ada semangat lagi. lelahnya. Ayo. Iya. Karena itu Pasti. kami Iya, yang iya. kami butuhkan itu sekarang Kak. Sebenarnya kami bukan nggak mau, cuma hanya memotivasi nggak ada gitu. Kebetulan Bapak Ini ya, sekarang sangat datang memotivasi, ke Kabupaten Aceh gitu. Tengah itu, maka Luar kan biasa. muncul gitu.
Mudah-mudahan nanti dan seterusnya itu semangat itu tetap ada ya. Insya Ya, Allah. insya Allah. Karena kan kita nggak tahu juga, mungkin nanti Pak Kemenaknya ke Kanwil kan. Ya, bisa Kita jadi. ikut nggak? Kita ikut Kanwil. Pokoknya apapun yang terbaik untuk Pak Kemenak ya, kita Kita doakan, doakan ya, ya. Kak. Mudah-mudahan kita sebagai Forum GTK Bicer juga mensupport Bapak ya, dengan Amin. sebaliknya beliau Iya. mensupport kita juga sangat mensupport. mensupport, Kalau insya misalnya beliau harus dipanggil ke Kanwil, bahkan ke nasional ya Oh, mungkin bisa. ya. Iya. Amin, amin. Amin. Iya. Oke nih, kayaknya kita udah berapa menit. Jadi closing statement dari Ibu Ina, dari Pak Ova untuk para pemirsa Kies untuk memberikan motivasi, semangat dan lain sebagainya, mohon disampaikan. Silakan. Iya, terima kasih Bu Bunda. Kami sudah diundang ya Pak Aupah dengan sangat senang hati gitu ya, berbesar Kalau hati. bisa diundang lagi. Iya. Kalau ada Kayaknya seru nih inovasi ceritanya. yang lain nanti insya Allah kita Oke, diundang lagi siap. Nova. Jadi Bunda, insya Allah Forum GTK Bicer ini akan terus berkiprah dengan dukungan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, juga Bapak Kasih Pendidikan tentunya, juga Bapak Kasubag dan lain-lain yang sudah mensupport kita. Dan dalam waktu dekat kita akan mengadakan ini ya, semacam pembekalan untuk lomba GTK berprestasi Prestasi. tingkat provinsi, dan insya Allah itu akan Persiapan. segera dipersiapkan. Intinya Bu Bunda, apapun yang kami lakukan itu adalah bentuk dedikasi kami terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, juga sebagai perwakilan dari rekan-rekan guru, kepala madrasah, pengawas. Insya Allah ya, kita akan terus mengepakkan sayap Iya. untuk terus maju melangkah tanpa pantang mundur ya, pantang mundur tanpa menyerah, Iya. yang insya Allah Terus apa ya? jaya. jaya dan sukses ya. Amin. Iya. Iya, semangat sekali karena memang ini momennya Agustusan, jadi semangatnya Pak Lima ini. Semangat kemerdekaan. Iya. Kemerdekaan. Ya, nanti Ya, boleh, Pak. kapan-kapan kita buat lomba 17 Agustus dalam rangka GTK Bicer gitu. Ditunggu, mudah-mudahan ikut juga diikut. Iya. Saya sama aja, Kak. Sama ya. Sama aja, udah Intinya tuh. akan terus berkarya, Berbuat. berinovasi untuk Iya. madrasah kita yang kita cintai tentunya. Iya. Oke, baiklah. Demikian tadi pemirsa Kies, bincang-bincang kita seru sekali dengan para guru-guru kepala madrasah yang tergabung dengan Forum GTK Bicer. Tentunya luar biasa sekali. Harapan kita nanti akan ada perbincangan-perbincangan lanjutan untuk menceritakan bagaimana sih kepak sayap dari GTK Bicer ini di Aceh Tengah memberikan kontribusi yang sangat besar dan bermanfaat bagi madrasah kita tentunya. Baiklah, kami akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.